Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas soal disahkannya Undang-Undang Kitab Umum Undang-Undang Hukum Pidana atau UU KUHP baru minggu lalu. Akhirnya setelah 77 tahun merdeka, Indonesia punya kode hukum pidana sendiri setelah sebelumnya masih pakai produk hukum era Belanda. Nah, ini perjalanan ini sangat panjang untuk menggolkan UU ini. Bahkan di Asumsi Bersuara aja kita udah 3 kali nih bahas RUU KUHP dari 2019. Nggak jadi akhirnya gol gitu kan. Nah, cuman ini masih kontroversial gitu ya sampai sekarang. Dan ini jadi banyak perbincangan di dalam dan di luar negeri. Di luar negeri yang ramai soal perzinahan. Tapi nanti itu juga kita akan bahas agak di belakangan ya. Cuman ada beberapa pasal-pasal soal demokrasi juga, kebebasan berpendapat. Ini banyak menjadi sorotan juga. Nah, ini kita akan bahas semua hari ini bareng tamu kita. Nah, kali ini kita kedatangan Bang Tobas, Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 ya Bang? Yoi. Komisi 3 DPR, juga banyak terlibat dalam perumusan UU KUHP baru ini. Jadi kalau banyak orang yang marah-marahnya ke Bang Tobas. Boleh. Saya siap untuk dimarah-marahin. Hari ini mungkin gue coba akan bahas beberapa nih kemarahan orang-orang nih. Mungkin bisa diklarifikasi nanti ya. Ya. Banyak nih pertanyaan. Tapi mungkin pertama-tama sebelum kita bahas pasal-pasal apapun yang bermasalah nanti ya, pengen dengar dulu kenapanya gitu. Kenapa ini penting? Karena banyak orang menanyakan ini urgensinya tuh apa gitu ya. Buat kita harus punya undang-undang hukum pidana sendiri. Kan banyak bilang dekolonisasi kita dari dulu. Masa sih kita sampai sekarang masih pakai undang-undang dari Belanda, masih bahasa Belanda bahkan gitu kan. Yang ada sekarang terjemahannya cuman terjemahan doang, nggak resmi kan. Betul, gitu ya. betul. Kita masih benar-benar pakai bahasa Belanda gitu. Kenapa sih harus punya versi sendiri atau mungkin gampangnya kenapa nggak ya udah terjemahannya diakui aja gitu. Sahkan nih terjemahan profesor siapa jadi KUHP yang beneran gitu. Kenapa kita harus buat ulang gitu? Sehingga banyak masalah akhirnya gitu, banyak kontroversi gitu. Kenapa nggak terjemahin aja yang dulu Bang? Ya, jadi kan memang KUHP kita ini KUHP produk Belanda ya. Yang tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya bahkan terjemahan resminya tuh nggak ada. Yeah. Ya, yang ada terjemahan versi A, versi B, versi C. Yeah. Yang bahkan dalam prakteknya ya dari teman-teman advokat mereka bercerita ada juga yang dia deliknya rumusannya beda-beda, akhirnya berdebat di soal perbedaan terjemahan, bahkan seperti itu kan. Nah, yang kedua juga ini KUHP kita yang existing ini sudah old style gitu. Jadi udah ya kenapa dia disusun di akhir abad 19 ya. Memang berlakunya awal abad 20 ya, 1918 ya. Tetapi kalau kita lihat dengan disusun di akhir abad 19 tadi, itu kan sudah banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi ya hingga saat ini ya. Yang kemudian juga kita harus update dong. Kalau misalnya kita mengikuti dengan situasi di akhir abad 19 itu tentu banyak hal yang sudah tidak cocok lagi. Nah, yang ketiga di mana-mana ya satu kitab undang-undang hukum pidana suatu negara itu ya harus dihasilkan oleh negara itu harusnya gitu kan. Kita sudah merdeka, kok kita belum punya KUHP kita ini. Nah, dan yang terakhir ide untuk memiliki KUHP sendiri ini sudah juga cukup lama. Idenya dari tahun 63, kemudian mulai disusun tahun 70-an. Dirumuskan oleh berbagai guru besar hukum pidana, dan akhirnya setelah beberapa kali pembahasan di beberapa periode DPR, barulah di periode 2019-2024 ini dituntaskan pembahasannya dan disahkan. Meskipun baru berlaku nanti 3 tahun mendatang. I see. Jadi banyak yang usang kan ya katanya yang banyak yang usang. Dari KUHP yang lamanya. Nah, mungkin itu yang gue pengen bahas juga Bang, karena pernah baca tweetnya Bang Tobas waktu itu. Kaitannya sama KUHP itu katanya ada 2 buku gitu kan. Betul. Buku 1, buku 2. Gue bukan anak hukum nih, nggak ngerti nih. Buku 1 apa, buku 2 apa gitu. Nah, terus di situ dibilang di buku 1 lah yang banyak perubahan gitu ya. Buku 1 katanya bahas asas, bahas pedoman gitu kan. Buku 2 baru bahas kalau lu salah apa lu
dihukumnya apa gitu. Dan Bang Tobas bilang bahwa nggak boleh, bukan nggak boleh, buku 2 apapun itu harus dibaca dengan nafas buku 1 katanya. Apa itu, barang apa itu buku 1? Jadi gini, pertama di KUHP kita tuh yang existing ini ada 3 buku ya. Buku pertama itu sama juga tentang asas, buku kedua itu delik pidananya, ya delik pidana biasa gitu ya. Yang ketiga dia pelanggaran ya. Jadi dipisahkan ya, pelanggaran dipisahkan. Nah, sekarang kita jadikan hanya 2 buku, yang pelanggaran disatukan di buku 2. Nah, buku 1 itu berisi asas-asas hukum pidana ya. Dan ketentuan-ketentuan umum. Kita bisa katakan dengan mudahnya, dengan bahasa yang lebih mudah, itu adalah pedoman untuk menjalankan buku 2. Nah, buku 2-nya ini berisi delik. Delik itu adalah rumusan bentuk-bentuk perbuatan dan sanksinya apa. Nah, itu ada di buku 2. Nah, ketika kita menerapkan delik ini yang ada di buku 2, maka dalam penerapannya dia harus merujuk berpedoman dan dalam satu nafas dengan pedoman-pedoman asas-asas ketentuan umum yang ada di buku 1. Nah, kenapa dalam tweet gue bilang bahwa banyak hal yang berubah? Ya karena memang kita bisa bandingkan saja ya, asas, kalau kita bicara soal asas hukum ya. Asas hukum di akhir abad 19 ya dibandingkan asas hukum sekarang itu sudah banyak yang berkembang. Baik asas hukumnya berkembang maupun juga pendekatan juga berkembang. Kalau dulu pidana itu di akhir abad 19 itu pidana ditempatkan sebagai hal yang utama. Persoalan-persoalan masyarakat ya coba diselesaikan dengan cara pidana. Ya, makanya sekarang budaya hukum masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang punitif. Masyarakat punitif itu masyarakat yang gemar menghukum. Jadi hukum pidana itu sama seperti paracetamol. lo sakit kepala minumnya paracetamol, sakit perut juga minumnya paracetamol, pegel-pegel minum paracetamol. Jadi seolah-olah problemnya di tengah-tengah masyarakat ini selesai dengan kita memidanakan orangnya. Itu budaya hukum yang terbangun akibat dari KUHP kita yang memang pendekatannya masih pendekatan jadul itu tadi. Nah, sekarang konsep pemidanaan modern kita ini sudah berubah ya. Sekarang pidana itu ditempatkan sebagai ultimum remedium, sebagai hal yang terakhir ketika kita sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat dengan pendekatan-pendekatan lain selain pidana ya. Kemudian juga ketika kita pun melakukan pemidanaan dalam suatu proses hukum yang berakhir atau berjalan, maka pemidanaan itu tidak lagi seperti konsep yang jadul tadi. Konsep yang jadul itu dia pidana dianggap sebagai pembalasan, retributif ya. Lex talionis. Kalau zaman dulu, bahkan zaman dulu itu mata balas mata gitu kan. Nyawa balas nyawa zaman dulu. Yang mana semakin berkembang sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Ketika ada satu tindak kejahatan, maka di proses hukum pemidanaannya adalah bukan maksud untuk sekedar membalas si pelaku saja, tapi bagaimana kemudian memperbaiki si pelaku, ya, mengkoreksi. Jadi menyatakan bahwa perbuatan tersebut salah, si pelakunya harus didorong agar dia mengakui kesalahannya, dia menyadari kesalahannya, ya, kemudian bertobat. Jadi kita memperbaiki juga si pelakunya, si pelaku kejahatan ini dengan konsep yang sekarang dianggap orang yang sakit gitu loh. Karena itu orang sakit ketika dia menjalani pidana, dia harus kita sembuhkan agar dia bisa kembali lagi menjadi orang baik ketika sudah menebus kesalahannya melalui pidana ini, kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti orang yang sudah menebus kesalahannya. Jadi bukan kemudian kita terus stigma dan sebagainya. Itu konsep pemidanaan modern. Yang berikutnya juga jadi ada korektifnya, juga ada restoratif. Ya, restoratif itu dari istilahnya kan to restore gitu ya, memulihkan keadaan. Ya kalau kita komputer ngehang misalnya, ya kita restore aja untuk kembali ke format awal. Nah sama juga ketika tindak pidana terjadi ada korban. Ya selama ini seringkali korban tertinggal. Penegakan hukum berjalan, si pelaku dipidana, tapi korbannya nggak mendapatkan manfaat apa-apa dari proses penegakan hukum itu. Nah, oleh karena itulah maka si korban ini harus juga kita pikirkan bagaimana dipulihkan keadaannya. Itu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga adalah rehabilitatif. Ya, damage terjadi tengah-tengah masyarakat, maka ketika penegakan hukum ini berjalan, maka masyarakat harus mendapatkan juga hikmahnya, pelajarannya apa, sehingga mereka belajar dari proses penegakan hukum yang berjalan ini untuk kemudian melakukan pencegahan, ya terlibat secara aktif untuk membuat masyarakat itu tidak lagi menjadi masyarakat yang mendukung kriminal atau membuat orang mencegah tidak berpikir kriminal. Nah, itu
konsep baru yang coba dikembangkan di dalam buku 1. Termasuk juga penegasan bahwa setiap tindak pidana yang mau dikenakan pada seseorang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pidana itu ada unsur yang harus dan wajib ada. Di pasal 36 kita sebutkan soal prinsip actus reus nisi mensit actus reus non facitorium nisi mensit rea, ya. Artinya apa? Ada dua unsur yang wajib ada ya di dalam seseorang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu actus reus, harus ada perbuatan, ya perbuatannya harus clear. Dia berbentuk perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu harus ada mens rea-nya. Mens rea ini namanya kehendak jahat. Ya, guilty mind kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau itu yang menjadi ciri khasnya pidana, ya. Perbuatan melawan hukum itu bisa macam-macam. Ada perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan melawan hukum pidana, administrasi, bahkan perbuatan melawan hukum adat, perbuatan melawan hukum sosial, norma gitu ya, norma-norma masyarakat itu bisa. Nah, yang menjadi ciri khas dari hukum pidana adalah harus ada mens rea-nya. Kalau misalnya ada suatu perbuatan melawan hukum dia tidak ada mens rea-nya, misalnya ada satu peristiwa hukum kita dirugikan oleh seseorang gitu, harus dicari dulu, lo ngerugiin gue itu ada kehendak jahatnya nggak? Kalau nggak bisa jadi ternyata itu perdata. Bener, kayak kelalaian gitu. Kayak kelalaian itu juga dia menjadi pidana kalau di pasalnya disebut karena lalainya. Contoh nih, kalau di KUHP kita yang sekarang, karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia, misalnya kecelakaan gitu ya. Nah itu harus disebut karena lalainya itu adalah mens rea-nya. Tapi kalau nggak ada karena lalainya, maka semua tindak pidana termasuk yang ada di dalam buku 2 di KUHP baru kita itu harus ada unsur dengan sengajanya, dengan niatnya gitu. Kecuali kalau disebut karena lalainya di putusan. Nah karena itulah maka dalam nanti menerapkan delik-delik yang ada di buku 2 ini, maka yang benar-benar harus dipastikan harus ada adalah kehendak jahatnya, dan itu harus bisa dibuktikan. Itu bisa jadi bahan pembelaannya bagi seseorang yang dituduh, dan sebaliknya itu juga harus bahan pembuktian bagi si jaksa ketika dia bersidang, dan itu adalah bahan yang harus dipertimbangkan secara paling mendasar oleh hakim ketika memutus seseorang bersalah. Nah, jadi tidak mudah memang menyatakan orang bersalah kalau misalnya memang mens rea-nya abu-abu. Kalau mens rea-nya abu-abu bahkan ya dibebaskan saja. Nah, ini soal budaya hukum tadi. Kita sering kali sekarang karena masalah kita punitif, mau dia abu-abu atau misalnya di dalam kasus-kasus yang abu-abu dalam kasus korupsi misalnya, ada satu keputusan pejabat negara secara administratif merugikan keuangan negara, tapi dia nggak ada niat jahat, nggak ada kong kali kongnya, nggak ada permufakatan jahat untuk melakukan itu, maka dia sanksinya bisa jadi dia sebenarnya perbuatan melawan hukum secara administratif, dan sanksinya harus kena administratif bukan pidana. Nah itu yang menjadi ciri khas dari pidana. Nah dan banyak lagi hal-hal lain, misalnya seperti kita mengakui ada asas universal di dalam buku 1 ya, di mana ketika ada kejahatan internasional ya di negara lain, kita juga bisa mengadili. Itu kan juga pengakuan juga. Kemudian di situ juga kita memuat misalnya ada perubahan mengenai pidana pokok. Ya. Kita memperkenalkan ini yang konsep restoratifnya, kita memperkenalkan selain pidana penjara, kita juga memperkenalkan pidana kerja sosial. Oh, kira ada ya di luar negeri, kayak di luar negeri. Nah, kayak di luar negeri. Selama ini kan semua ya pasti penjara. Pidana ya penjara, gitu kan. Nah, banyak dorongan kenapa nggak dibikin supaya masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat, kemudian bisa memberikan pesan ke masyarakat, kasih kerja sosial saja. Masalah di KUHP sekarang nggak ada. Ada di KUHP baru ini. Nah, mudah-mudahan dengan ada KUHP baru ini ada beberapa tindakan-tindakan yang dianggap lebih baik di hukumnya dengan kerja sosial dibandingkan dengan pidana penjara, itu mungkin bisa diterapkan untuk kasus-kasus tertentu. Bang, saya mau follow up dikit. Restoratif justice itu
sering orang kayak sering salah paham gitu. Salah, ya betul. Artinya apa? Karena sudah mulai bergeser karena pemahamannya. sering kayak dengar kasus misalnya pelecehan seksual atau apa gitu. Oh ini kita nggak jadi proses, kita restoratif justice aja gitu. Itu nggak kayak gitu kan bang? Nggak kayak gitu. Harusnya gimana sih, kayak contoh konkretnya restoratif justice itu kayak gimana, dan sama juga mungkin sekalian rehabilitatif tadi yang buat victimnya itu kayak gimana, misalnya contoh konkretnya bang? Jadi gini. Jadi sekarang memang berkembang konsep pendekatan restoratif justice ya, yang bisa dilakukan juga oleh polisi ataupun kejaksaan. Tapi kemudian bergeser maknanya bahwa seolah-olah restoratif justice itu menghentikan perkara. Karena memang waktu itu berdamai. Kritiknya enggak, bahkan dalam berpikir bahwa restoratif justice adalah penghentian perkara. Gitu. Kan sama segitu gitu. Ini yang kita koreksi nih. Nah jadi karena memang waktu itu dorongan kita mengembangkan restoratif justice ini ketika ada kasus-kasus yang ringan ya, misalnya ada yang mengambil coklat cuma 3 biji, kayu untuk dijadikan kayu bakar, sendal dan sebagainya, itu tetap diproses, yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kita juga teriris rasa kemanusiaan kita. Akhirnya dikembangkanlah pendekatan restoratif justice ini. Ya, tapi sebenarnya konsep restoratif justice ini lebih kepada konsep di mana kita melibatkan korban dalam proses penegakan hukum yang berjalan. Ya, itu tadi korban mendapatkan manfaat dari proses penegakan hukum ya, dipulihkan, dan sekaligus juga mendorong agar kita mengembangkan rasa permaafan yang selama ini untuk lawan sebagai punitif itu tadi ya, gemar menghukum. Kalau misalnya merasa bahwa ya sudahlah orangnya tidak tega kita menghukum orang seperti ini, saya pun juga sudah merasa cukup dengan dia mengakui kesalahannya, dia bertobat dan sebagainya, sudah cukup. Nah itulah konsep restoratif justice, sehingga korban wajib untuk dilibatkan dalam penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice. Gimana contohnya? Korbannya datang ke pengadilan terus? Ya, jadi misalnya korbannya juga ditanyakan apakah dengan seperti ini kita bisa memaafkan, apakah bisa kemudian berdamai. Memang konsepnya berdamai betul. Konsep berdamai itu betul ya. Tetapi perdamaian nggak boleh kita paksa. Atau ketika terjadi perdamaian nggak boleh kita lepas ya. Yang selama ini terjadi kan ketika ada penghentian perkara dengan konsep restoratif justice misalnya, kemudian diglorifikasi, wah kita berprestasi telah melakukan restoratif justice, padahal itu biasa saja harusnya gitu ya, biasa saja ya. Nah tapi juga tidak boleh dilepas, si pelakunya dilepas dalam arti dilepas tanpa bimbingan. Ya, dalam raker-raker saya dengan kejaksaan misalnya, gue bilang ke kejaksaan, kalau kita menyelesaikan restoratif justice, maka si kejaksaan juga punya tanggung jawab untuk memastikan orangnya memang benar-benar bertobat, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan, kemudian libatkanlah masyarakat ya untuk membimbing orang ini sebagai bagian dari tidak hanya sekedar memulihkan keadaan si korban, tapi juga korektifnya berjalan itu tadi. Ya, si pelaku juga dijaga agar dia tidak mengulangi perbuatan lagi. Dia sudah menyadari bahwa benar-benar perbuatan dia salah gitu kan. Walaupun tadi keperluannya buat kayu bakar, buat apa, tapi tetap perbuatan sendiri mencuri nggak boleh. Itu yang harus kita berikan pesan kepada masyarakat, dan masyarakat pun juga harus memberikan pesan juga dengan menjaga dan membimbing si pelaku ini tadi yang kemudian kasusnya tidak dilanjutkan karena ada perdamaian dengan korban. Nah, karena juga ada hal-hal tertentu ini, maka khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual ya, karena gue juga ikut menyusun itu ya, kita katakan bahwa khusus untuk kasus KS ini kita tidak bisa terapkan perdamaian. Kita awalnya disebut restoratif justice, tapi gue bilang enggak, ini jangan nanti kesannya malah keliru bahwa seolah-olah hanya sekedar perdamaian tok gitu, bahkan dengan memaksakan orang untuk berdamai. Jangan begitu. Jadi dengan perdamaian saja, bukan restoratif justice. Oke. Nah, kenapa ini kita kecualikan untuk kasus kekerasan seksual? Karena memang ada problem relasi kuasa yang terjadi dalam kekerasan seksual, ya, yang tidak mudah ya kita bongkarnya gitu kan. Oleh karena itu, tetap kita meminta agar untuk kasus kekerasan seksual harus ada proses hukum yang berjalan. Jadi misalnya pencurian gitu. Terus korbannya ini akhirnya sudah memaafkan karena mungkin barangnya udah dikembalikan, udah ada ganti rugi segala macam, memaafkan, oke kita berdamai, itu it's okay. Tapi kalau misalnya perkosaan
nggak bisa gitu. Mau gue udah berdamai sama itu, kita nggak tahu ada relasi kuasa apa yang terjadi, jadi nggak boleh ada. Betul. Jadi ini biar clear kali ya, restoratif justice ini jangan sampai dikesankan bebas gitu sih. Bebas kemudian sekadar menghentikan aja dan seperti itu. Bang, mungkin mulai mau masuk ke pasal-pasal yang bermasalah, tapi sebelum itu gue juga baca di tweetnya Bang Tobas sempat bilang bahwa Bang Tobas ini sebenarnya di beberapa pasal tuh awalnya nggak setuju gitu. Sempat bilang bahwa kalau bisa ini pasal dihapuskan gitu kan. Cuman tidak semudah itu. Tidak semudah itu, dan akhirnya beberapa pasal itu tetap ada, tapi dengan kompromi. Boleh nggak diceritain kayak apa sih proses di belakang layar itu, Bang? Ya, jadi ada beberapa isu-isu krusial yang gue dalam posisi meminta untuk pasal-pasal tersebut dihapus. Ya, beberapa di antaranya itu adalah yang memang diangkat oleh teman-teman masyarakat sipil juga. Ya, termasuk juga teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Kita berikan contoh aja beberapa ya, misalnya living law ya, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu sejak sebelum jadi anggota DPR, gue udah protes itu ke guru gue, itu Prof. Harkrisno yang juga jadi tim perumus. Ya, gue bilang, Prof, ini saya dulu belajar hukum pidana, ya, yang paling pernah diajarkan adalah asas legalitas. Nulum delictum nulla puna sine praevia lehe punali. Tidak boleh seseorang dipidana apabila belum tahu. Ada hukum undang-undang yang mengaturnya. Ya. Nah, kalau kita mengakui living law, hukum yang hidup tengah-tengah masyarakat, yang nggak tertulis, yang abstrak, itu melanggar. Orang nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur itu, tiba-tiba dia diminta pertanggungjawaban pidananya. Ya, kalau undang-undang kan dianggap begitu udah ditaruh di undang-undang, maka orang dianggap tahu, gitu. Dan tertulis. Nah, apalagi juga hukum pidana itu ada asas tuh lex scripta, lex stricta, dan lex serta. Lex scripta itu harus tertulis, lex serta itu harus jelas. Lex stricta tidak boleh ada tafsir lain selain dari apa yang dirumuskan. Nah, itu jadi perdebatan. Ya, memang ada beberapa guru besar yang mendorong agar hukum yang hidup dalam masyarakat ini harus ada, karena itulah ciri khas lokal kita, karena kita punya hukum adat, kearifan lokal. Nah, itu misalnya gue protes, tapi akhirnya karena memahami, di tim perumus pun juga mempertahankan pasal itu, yang gue lakukan adalah meminta adanya batasan-batasan dan kepastian agar tidak melanggar hukum. Akhirnya harus ditulis dengan perda. Akhirnya kita ditambahkan di dalam pasalnya bahwa ini nanti harus tertulis dalam perda. Kemudian agar tidak semua daerah berlomba-lomba untuk mendorong hukum lokalnya untuk jadi hukum adat di dalam perda ini. Yang paling terakhir 24 November 2022 itu gue mengusulkan, ya sudah, kalau gitu harus ada kontrol dari pemerintah pusat dengan bentuk PP. Harus ada PP yang menjadi pedoman dalam menyusun perda-perda ini. Nah, itu jadi kita buat limitasi sekali, kita buat terbatas sekali. Jadi ketentuan yang bisa hal apa yang bisa masuk dalam perda harus diatur di dalam PP supaya nggak liar nanti dia. Nggak boleh daerah bikin perda yang tidak di cover oleh PP di atasnya gitu. Tidak sesuai dengan pedoman itu. Jadi pedoman misalnya ya, hukum adat yang bisa diatur menjadi yang bisa menjadi pidana dalam perda itu harus memenuhi misalnya masih hidup sekarang sampai hingga sekarang. Terus masih diterapkan hingga sekarang gitu kan, dengan ukuran misalnya tidak boleh melebihi denda sekian dalam bentuk seperti itu. Dibatas-batasin. Jadi memang sangat terbatas dan tetap harus tertulis akhirnya. Oke, itu satu ya. Upaya yang gue lakukan adalah membuat batasan-batasan. Oke, kita hormati pendapat bahwa ini harus ada, tapi kita berikan batas-batasan. Kemudian contoh lain ya, misalnya pasal-pasal yang dianggap berpotensi melanggar kebebasan dan demokrasi. Nah, ada dua pendapat juga kan. Ada yang pendapat gue mau menghapus, ya, meminta ini dihapus. Tapi ada pendapat yang bertahan bahwa ini harus ada sebagai di negara Indonesia, negara timur gitu, misalnya, yang saling menghormati, maka ketentuan ini harus ada.
upaya untuk menghapus itu nggak tercapai. Akhirnya oke lah kita berikan penghormatan terhadap pendapat itu, tapi kita berikan batasan-batasan. Nanti kita bisa diskusikan batasan seperti apa yang membuat alhamdulillah mudah-mudahan kekhawatiran yang muncul tengah-tengah masyarakat tidak akan terjadi seperti itu. Nah, jadi itu yang dilakukan ya. Dan dalam rangka untuk mencari jalan-jalan keluar itu tadi kan dikatakan terus katanya ada lobby-lobby. Ya betul, ada lobby-lobby. Jadi kan pilihannya begini nih. Kita call tinggi nih, minta hapus. Kalau kemudian call tingginya nggak disepakati, maka berarti kita kembali pada rumusan awal dong, kan gitu. Kalau kita nggak kasih alternatif lain jalan tengah, nah jadi akhirnya ketika itu di call tinggi nggak dapat, ya udah gue tawarkan jalan tengah. Tadi soal pembatasan itu. Nah, untuk melakukan itu kan juga kita butuh lobby untuk meyakinkan teman-teman lain di fraksi lain, untuk meyakinkan pemerintah. Ya kita simulasikan ini kalau batasan ini sebenarnya aman, nggak apa-apa, nggak mengesampingkan apa yang jadi pemikiran tim perumus dan sebagainya. Jadi lobby kepada pemerintah, lobby kepada teman-teman, dan akhirnya dengan lobby-lobby itu persuasi, dialog, saling meyakinkan itu, ya akhirnya kita sampai pada rumusan seperti draft terakhir ini, ya, yang harus gue bilang bahwa ini jauh lebih baik dibandingkan draft-draft awal, ya. Nah karena itulah maka kepada teman-teman yang masih mempersoalkan, masih mengkritik, gue menyarankan, oke boleh kritik, tapi kita berangkat dari draft terakhir ya. Jangan draft yang lama. Kalau draft yang lama, ya belum ada sentuhan Bang Tobas tuh. Maksudnya kalau draft yang lama kan, ya sudah itu udah ganti gitu ya. Nah karena itulah seperti itu. Termasuk juga gue juga sedikit menambahkan ya, misalnya report dari PBB nih. Ya, ini soal draft nih. Report PBB itu heboh kan? Gue pelajarin banyak poin-poin yang disampaikan oleh special rapporteur dari PBB itu yang merujuk pada draft 9 November 2022 yang sebenarnya poin-poin itu sudah kemudian banyak kita ubah di 24 November 2022. Rilis dari reportnya PBB itu tanggal 25 November 2022. Jadi memang sehari setelah kita melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi sebenarnya gue meyakini apabila kita jelaskan bahwa yang menjadi concern mereka itu sudah kita lakukan perubahan, mungkin ada pandangan-pandangan lain juga akan muncul. Ya. Bang, mungkin kita mulai nih masuk ke salah satu dari pasal-pasal yang rame. Kan ada banyak ya pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Yang paling kontroversial yang perzinahan, tapi itu belakangan aja kita bahasnya. Karena menurut gue yang sebenarnya lebih krusial itu adalah yang soal kaitannya sama kebebasan berpendapat sama demokrasi gitu. Yang paling concerning buat gue adalah pasal 188. Setiap orang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum. Ini yang paling berbahaya gitu kalau gue lihat ya, karena kayak apa sih paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu? Gitu. Karena kan kita tahu Pancasila itu bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda kan ya. Kayak di era Orde Baru, Orde Lama, cara menafsirkan Pancasila itu rada berbeda gitu. Dan kalau dibilang nggak boleh mengutarakan atau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, apakah mungkin kita punya ide tertentu atau apa? Wah, ini bertentangan dengan Pancasila, lu gue penjara nih gitu. Gimana tuh Bang batasannya tuh? Jadi karet nggak tuh? Ya, jadi gue bikin disclaimer dulu ya untuk menyambung yang pertanyaan lo sebelumnya bahkan. Jadi betul memang dalam beberapa hal dan untuk pasal-pasal atau isu-isu tertentu gue dalam posisi high call yang kemudian menawarkan alternatif. Tapi setelah ini kita sepakati bahwa gue harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang gue sepakati. Jadi gue akan menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Ya meskipun dalam hati ya maunya tetap mau dihapus. Siapa tahu aja bisa dihapus nanti. tapi gue harus konsisten dengan apa yang sudah gue ikut putuskan. Gitu ya. Nah, sekarang gue jelaskan dulu. Jadi untuk yang 188 ini memang masih menimbulkan problematik sebenarnya ya. Jika hanya pasal itu berdiri sendiri saja. Nah, pasal 188 ini sebagian besarnya rumusannya sebenarnya dia bukan rumusan baru. Dia sudah ada di KUHP existing pada saat ini, KUHP lama ya.
itu di 107 A, B, C dan seterusnya yang memang waktu itu pasca reformasi sebetulnya zaman Prof Habibie sebagai presiden, Prof Muladi sebagai Menkumham ya pada saat itu untuk Menteri Kehakiman apa istilahnya? Kehakiman waktu itu ya. Nah itu diusulkan ada pasal dalam KUHP, pasal baru disisipkan untuk melarang komunisme, Marxisme, Leninisme. Ya. Oke. Itu kan dari TAP MPR kan? Emang ya, dari turun dulu dari TAP kan? MPR, tapi kemudian dimasukkan sebagai KUHP itu tahun 99. Ya. Oke. Nah, artinya pasal 188 ini sebenarnya bukan pasal baru. Bukan pasal baru yang muncul di KUHP baru, melainkan mempertahankan pasal lama. Ya. Cuman ditambahkan saja ya memang oleh pemerintah ditambahkan atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ya. Ketika itu dimunculkan kembali dan ditambahkan sama juga kayaknya dihapus sulit ya, akhirnya gue meminta kepada pemerintah untuk kalau gitu ini kan problematik nih pasal ya. Kalau gitu kita tambahkan saja deh penjelasan. Ya, penjelasan untuk bisa membatasi agar dia tidak karet. Karena pengalaman kita selama ini tuduhan komunis, tuduhan melawan Pancasila itu dengan mudahnya dituduhkan ketika kita ingin menyasar seseorang gitu kan. Bahkan gue juga punya pengalaman, gue pernah menguji ya undang-undang PNPS, undang-undang darurat yang memberikan kewenangan jaksa untuk melarang buku. Dulu kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dibatalkan ya undang-undang tersebut ya. Dan salah satu poinnya adalah tuduhan-tuduhan buku-buku komunisme itu tadi gitu ya. Jadi gue punya pengalaman konkret soal itu. Nah, oleh karena itulah maka gue usulkan dan akhirnya diterima oleh pemerintah dan teman-teman fraksi lain, yaitu dalam pengertian mengenai menyebarkan dan mengembangkan ya. Jadi perbuatannya apa yang dimaksud mengembangkan dan menyebarkan. Jadi yang dimaksud menyebarkan dan mengembangkan adalah mengajak orang lain untuk menganut paham tersebut ya, dan kemudian menjadikannya sebagai gerakan kelompok untuk menentang Pancasila. Jadi harus pembuktiannya nanti ketika ada tuduhan itu, pembuktiannya harus ada apakah lo melakukan mengajak orang, ayo lo harus ikut paham ini, kita harus ayo sama-sama kita menganut paham ini. Setelah ini kita bikin satu gerakan kelompok, dan kelompok ini kita gerakan kelompok kita ini kita nyatakan untuk menentang Pancasila. Oke. Jadi nggak mudah. Oke. Gitu ya, nggak mudah seseorang dituduh begitu. Nah, kemudian juga pertanyaan tadi kan ada tambahan dari pemerintah tadi, atau paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, gue minta tambahan penjelasannya yang juga disetujui, atau paham lain yang bertentangan Pancasila yang dimaksud adalah dia harus termanifestasi dalam bentuk ideologi politik dan kemudian diwujudkan dalam gerakan politik. Jadi harus ada satu gerakan yang menentang Pancasila. Dia harus state bahwa ideologi politik gue ini menentang Pancasila. Jadi nggak mudah itu tadi. Jadi itulah yang paling bisa gue lakukan untuk mencoba membatasi pasal-pasal ini supaya tidak karet seperti pengalaman kita selama ini. Oke. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada orang yang berpandangan apa ya, ideologinya misalnya ke kanan-kananan, maksudnya misalnya free market atau apa gitu kan. Ya. Terus habis itu kapitalisme gitu ya. Ya. Terus mengemukakan di depan publik, oh lebih bagus kalau kita lebih bebas nih segala macam. Dia nggak bisa tuh dituduh kayak, wah ini bertentangan dengan Pancasila, lu menyebarkan ajaran bertentangan dengan Pancasila, lu kita pidana. Nggak bisa, karena dia tidak tidak secara terstruktur mencoba menggulingkan Pancasila, gitu nggak sih? Ya, dengan penjelasan itu bisa digunakan sebagai pembelaan ya, ketika ada orang yang dituduh, misalnya kita ngomong-ngomong nih, pokoknya nih yang paling keren sebenarnya kapitalisme, pasar bebas, gitu kan. Udah kita memang harus ganti saja sekarang sistem kita dengan itu. Nah, sepanjang kemudian tidak, pokoknya ayo kita ini harus menganut, ini jadi paham kita bersama ya. Ayo ini jadi kita buatkan sebagai suatu gerakan ya. Gerakan ini memang untuk
menentang Pancasila karena Pancasila sudah tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Nah, mari kita ganti sila kelima. Nah, itu baru salah. Nah, ya itu baru yang bisa diterapkan. Memang harus gua akui ya, itu akan tergantung pada penerapannya nanti. Tapi setidaknya paling nggak kita udah buat pagar-pagarnya dulu lah. Kalaupun nanti aparat penegak hukum misalnya masih cara berpikir lama, dia terus memproses aja, paling nggak setidaknya penjelasan itu bisa dipakai untuk pembelaan ketika di persidangan. Minimal dipersulit lah ya untuk mengabuse pasal yang mungkin seharusnya tidak pernah ada itu. Kemudian yang ramai juga adalah soal penghinaan kepala negara. Ini juga Bang Tobas sudah jelasin sebenarnya bahwa komprominya adalah dia hanya bisa dilakukan penuntutan oleh kepala negara atau kepala lembaga negara yang dimaksud gitu. Tapi tetap gue penasaran kayak urgensinya tuh apa gitu. Karena kepala negara manusia juga, penghinaan tuh juga udah ada di pasal yang lain gitu kan. Kenapa dia harus dibuat terpisah gitu? Itu kalau yang buat penghinaan kepala negara ya. Kalau yang buat lembaga negara itu juga apa definisinya penghinaan gitu? Apakah kalau gue bilang jangan nanti kena, nggak bisa 3 tahun lagi ya. Misalnya gue bilang, wah bang DPR nih nggak ada gunanya gitu, itu gue kena nggak tuh? Ya, jadi gini, lebih khusus lagi soal penyerangan harkat martabat terhadap presiden dan wakil presiden ini, gue mengalami dilematis yang sangat kuat ya. Kenapa? Karena gue punya pengalaman bahkan mengadvokasi kasus ini yang membela orang yang dituduh dengan penghinaan terhadap presiden wakil presiden sampai 6-7 kasus tuh yang gue tanganin dulu. Dan gue juga mendorong penghapusan pasal 134 dulu kan 134 di KUHP, dan alhamdulillah akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, udah pernah dibatalkan nih. Sudah dibatalkan. Muncul lagi. Nah, itu kan jadi susah juga untuk menjelaskannya. Gitu. Kalau pemerintah menjelaskan lebih enak gitu. Tapi tetap gue harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini juga. Nah, begini, kalau menurut pemerintah ya kenapa pasal ini dihidupkan kembali ya meskipun pasal yang serupa sudah dibatalkan oleh MK, itu karena pasal ini berbeda dengan pasal 134. Kalau pasal 134 itu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, bunyinya begitu. Kalau yang pasal di KUHP baru ini penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden. Ya oke lah, kita bisa berdebat apa bedanya itu. Tapi gue gak akan masuk di situ. Tapi yang jelas menurut pemerintah itu berbeda. Oke. Yang kedua yang menjadi berbedanya adalah kalau pasal 134 dulu yang dibatalkan oleh MK itu dia delik biasa. Ya. Dan itu bisa dilakukan siapa aja. Ya, dalam prakteknya itu terjadi ya. Yang kasus-kasus yang tadi gue bilang gue tanganin itu, yang membuat LP-nya, membuat laporan polisi adalah polisi itu sendiri. Jadi bikin laporan sendiri, kemudian diproses sendiri, dan akhirnya berproses sampai ke pengadilan kan begitu. Nah sekarang nggak bisa. Ya, dengan delik aduan dan disebutkan bahwa yang bisa mengadu hanya yang bersangkutan ya presiden atau wakil presiden itu sendiri secara tertulis. Yang bisa dilakukan secara tertulis bisa sendiri, bisa langsung, bisa tertulis juga. Itu tentu nggak mudah ya bagi seorang presiden untuk sering-sering melaporkan ya suatu hal yang dianggap menyerang harkat dan martabatnya. Pasti dia pilih-pilih juga. Kalaupun ada presiden yang begitu ya kita berikan penilaian secara politika ya berarti ini sensi banget nih presiden kan, layak apa enggak gitu kan. Nah paling enggak pembatasan itulah yang bisa kita lakukan ya untuk supaya membuat pasal ini tidak mudah diimplementasikan. Tapi poin sebenarnya adalah ini di soal bahwa kita memang menghormati pandangan yang ingin agar pasal ini ada. Di sisi lain kita juga mencoba mengakomodir kekhawatiran teman-teman yang menginginkan agar pasalnya dihapus gitu ya. Nah akhirnya ya upaya akomodasi kedua kepentingan ini dan mencari jalan tengah inilah yang kita lakukan. Yang sama juga untuk pasal lainnya. Kalau gue mau gambarkan ya Ray, ini sebenarnya ini secara faktual perdebatan soal cara pandang negara yang berbeda. Yang satu progresif liberal lah, anggapnya seperti itu. Kita mendukung kebebasan dengan kedaulatan ada di tangan rakyat sepenuhnya, dan rakyat bebas untuk menuntut apapun kepada negara ini. Di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa negara adalah satu hal yang juga harus kita jaga marwahnya, harkatnya. Karena itu harus ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap itu. Nah ini dua pandangan yang berbeda, yang sebenarnya perdebatan ini bahkan kalau kita telusuri sudah ada sejak
menjelang negara kita merdeka. Perdebatan antara Yamin di satu sisi dengan Supomo di sisi lain. Yamin itu dulu waktu perdebatan BPUPK itu ketika menyusun konstitusi di awal-awal sebelum merdeka, itu dia ingin agar konstitusi kita memuat deklarasi hak-hak fundamental. Ya, pada saat itu belum ada deklarasi universal hak manusia kan, baru ada tahun 48. Ya, pada saat itu rujukannya adalah Declaration of Independence Amerika, ya, kemudian juga Declaration des droits at home et du citoyen Prancis, ya, di mana pada saat itu ditentang oleh Supomo karena Supomo menganggap bahwa negara kita ini negara kekeluargaan, ya, nggak perlu ada begitu-begitu. Negara kita ini harus negara yang kuat, warga negara adalah berkeluarga. Nah, jadi ada dua pandangan yang dulu ada, sekarang pun masih ada kenyataannya. Nah, itu yang akhirnya mau nggak mau, ya, gue juga akhirnya mengambil posisi, ya sudah, kita ambil jalan tengahnya saja. Gitu. Ya. Kalau yang lembaga negara tadi Bang gimana? Sama tuh. Jadi nuansanya, makanya gue masukkan ini dalam satu klaster, ya. Yang gue katakan klasternya ini adalah klaster pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan dan demokrasi, ya. Di situ ada pasal tentang makar, ya, di situ ada pasal tentang penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, di situ ada pasal tentang penghinaan terhadap penguasa umum. Di situ ada pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara dan pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah pusat. Penguasa umum siapa tadi? Nah, itu alhamdulillah ini juga ini informasi. Yeah. Sekarang kan masih ada tuh, masih beredar tuh flyer atau meme-meme yang mengatakan kalau kita nge-tweet tentang polisi yang dianggap menghina polisi, nge-tweet menghina pejabat, menghina bupati, nanti kita bisa penjara. Alhamdulillah sudah kita cabut. Ya. Ini salah satu yang kita akomodir seluruhnya, ya, tuntutan masyarakat itu. Berhasil nih komprominya. Berhasil nih lobbynya. Kita argumentasinya bahwa ya ini memang karet, nanti orang seenaknya aja main-main penjarain orang. Itu betul. Kalau itu alasannya bahwa itu bisa berbahaya, betul. Karena itulah kita hapus. Jadi sudah tidak ada lagi, ya, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Nah, tapi kemudian, ya, pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara, pasal mandirinya dihapus, pasal tersendiri dihapus, tapi kemudian digabungkan dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap nuansanya sama. Nah, digabung di pasal 240, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Tapi sama juga konsepnya dengan yang soal presiden wakil presiden itu, kita batasi jadi dia delik aduan, ya, sehingga hanya yang terkena saja, yang terkena penghinaan itu saja yang bisa mengadu. Itu pun kita batasi lagi dengan bahwa yang bisa mengadu hanya pimpinan dari lembaga negara itu atau pimpinan dari pemerintah. Ya, kalau pemerintah tentu presiden, balik lagi presiden. Kalau lembaga negara ya ketuanya. Gue beri contoh begini. Ketika ada seseorang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Agung, maka yang bisa melapor itu hanya Ketua Mahkamah Agung. Sementara pihak-pihak lain di dalam Mahkamah Agung, misalnya Hakim Agung, pejabat MA, panitera, atau siapapun, masyarakat bahkan, itu tidak bisa mengadu. Jadi hanya Ketua MA. Atau misalnya DPR tadi, lalu lo bilang gimana kalau gue nyela DPR gitu. Itu pun juga hanya Ketua DPR, dan tentunya ketika Ketua DPR harus misalnya akan mempergunakan pasal ini, maka pasti harus ada mekanisme internal yang dijalankan. Misalnya lo menghina, anggaplah bukan gue sekarang, gue orang yang sensitif gitu ya. Lo menghina gue nih, menghina gue dalam posisi gue sebagai anggota DPR, atau menghina kelembagaan gue di depan gue sehingga gue tahu bahwa lo melakukan penghinaan itu misalnya ya. Gue sebagai orang sensitif gitu, gue bilang, oh ya udah, ini nggak boleh nih, ini harus kita proses nih. Maka gue harus menempuh satu mekanisme yang juga nggak mudah. Gue harus sampaikan dulu dalam suatu rapat dengan jenjang mekanisme yang tertentu, bahkan harus kita putuskan dulu ya, sebagai keputusan bersama untuk kemudian menugaskan Ketua DPR untuk membuat laporan. Artinya nggak akan mudah. Jadi poinnya adalah sama tadi, kita menghargai pendapat yang menyatakan bahwa pasal ini harus ada. Tadi lembaga-lembaga negara itu katanya harus dijaga marwahnya gitu ya. Kita hargai itu ya sebagai simbol yang kita akomodir kepentingan pandangan itu gitu ya. Tapi sisi lain ya, pasalnya nggak mudah untuk diterapkan.
Nah, jadi itulah komprominya gitu. Bang, ada satu yang lumayan segar itu waktu itu kalau nggak salah pemerintah bilang bahwa dengan adanya UU KUHP ini dan ada bahasan soal penghinaan segala macam juga, maka pasal-pasal karet di UU ITE katanya nggak berlaku lagi. Ini benar nggak sih? Betul. Gosipnya ini. Betul, tapi tidak langsung berkaitan dengan penghinaan terhadap lembaga negara atau pemerintah itu ya. Tapi terkait juga ya. Jadi gini, kita kan sama-sama menyadari nih undang-undang ITE ini problematik ya untuk pasal-pasal pidananya. Jadi undang-undang ITE ini sebenarnya landasan pemikiran awalnya itu adalah undang-undang TE, undang-undang transaksi elektronik. Harusnya. Jadi lebih soal mengatur bagaimana melakukan transaksi elektronik, kemudian perbankan elektronik digital dan sebagainya lah. Yeah. Lebih itu, tapi kemudian juga masuk soal penghinaan ya. Akhirnya justru yang lebih terkenal di undang-undang ITE justru soal penghinaan, bukan soal yang jadi core dari undang-undang itu. Nah, artinya memang undang-undangnya sendiri pasal-pasal pidananya problematik ya, dan sudah memakan banyak korban. Ya. Nah, sementara kita juga mendorong adanya revisi undang-undang itu. Tapi kan nggak gampang juga revisi, kapan akan revisinya, mulainya kapan, selesainya kapan juga kita nggak tahu. Nah, karena ada rumusan-rumusan yang serupa tapi lebih baik dibandingkan undang-undang ITE, ya lebih jelas rumusannya, tidak sakaret di undang-undang ITE, maka waktu itu gue dalam rapat terakhir itu mengusulkan bahwa ya sekalian aja kita cabut pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang ITE itu karena sudah terakomodir di dalam KUHP baru. Dan juga dengan tindak pidana yang bisa kita rendahkan lagi supaya dia tidak ditahan dengan serta-merta mudah ditahan dan sebagainya. Betul. Nah, akhirnya sepakatlah ya setelah lobby dan apa yang kita meyakinkan dan seterusnya, akhirnya disepakati bahwa beberapa pasal di undang-undang ITE itu tindak pidana dicabut, tapi rujukannya kemudian merujuk pada KUHP baru ini apabila ada perbuatan-perbuatan yang serupa. Tapi yang jelas rumusan dalam KUHP baru lebih baik, lebih strict dibandingkan dengan karetnya yang ada di undang-undang ITE. Dan itu tadi ya, karena tuntutannya lebih rendah, jadi nggak langsung penahanan kan? Betul. Itu juga kita pikirkan ya, karena selama ini kan penahanan dianggap sebagai ajang juga untuk menekan kan. Iya dong. Ditahan untuk kemudian nanti ya supaya orangnya takut gitu, ya itulah makanya ya mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Meskipun catatannya KUHP baru kan baru berlaku 3 tahun lagi. Jadi tunggu 3 tahun kalau mau 3 tahun. Tapi kemarin review di online. Iya betul. Tapi dalam berbagai kesempatan termasuk tadi gue habis kunjungan kerja ya, ketemu dengan jaksa, ketemu dengan kepolisian. Itu gue sama hakim bahkan gue bilang bahwa oke, betul KUHP baru ini baru akan berlaku 3 tahun lagi, tapi gue berharap para penegak hukum kita ini termasuk juga pengadilan bisa menangkap semangatnya gitu. Jadi semangat KUHP baru meskipun pasalnya masih pakai pasal undang-undang ITE misalnya, tapi tolong itu juga diperhatikan. Jadi mewarnai proses penegakan hukumnya atau bahkan mewarnai pertimbangan hakim ketika dia memutus untuk kasus-kasus ITE yang memang faktanya masih berlaku sampai 3 tahun nanti. Sambil latihan sambil. Bang, sebenarnya kalau kita bahas satu persatu semua pasalnya nggak habis nih waktu itu. Tapi ada satu pasal yang nggak mungkin kita nggak bahas, Bang, karena semua orang ngomongin ini, terutama juga dari luar negeri gitu kan. Turis-turis pada khawatir katanya mau ke Indonesia. Yaitu adalah pasal soal perzinahan dan kumpul kebo, kohabitasi gitu ya. Di di sini ini kan paling banyak dibahas nih. Ya oke, udah banyak dibahas bahwa pasal ini dibatasi dengan jadi delik aduan. Delik aduannya adalah hanya boleh diadukan oleh anak, orang tua atau pasangannya saja, dimana sebelumnya hanya boleh dilaporkan oleh pasangan sahnya aja gitu kan. Tapi kan wajar dong kalau kita tetap khawatir soal implementasinya di lapangan gitu. Kayak sekarang aja dulu banyak razia-razia segala macam gitu kan, ke hotel ini pasangan gimana segala macam. Apalagi kalau ini jadi masuk, delik pidana gitu. Nah mau make sure, Bang, ini kan tindakannya tetap tindak pidana kan, tetap adalah sebuah tindak pidana kan, walaupun dia harus diadukan orang lain. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan pacar gitu misalnya, itu tetap melakukan tindak pidana gitu. Iya betul. Konsepnya memang seperti itu. Tapi
Betul konsepnya seperti itu, tapi tidak semudah itu kemudian dianggap diartikannya harus seperti itu. Jadi muter-muter gue nih. Tapi begini, yang jelas itu kan memang 2 pasal ya. Satu pasal perzinahan, satu pasal kohabitasi. Khusus yang pasal perzinahan itu sebenarnya dia bukan pasal baru. Kohabitasi baru pasal yang baru. Pasal perzinahan itu bukan pasal baru tetapi mengalami perluasan. Ya. Kalau di KUHP kita yang lama ini yang existing, dia pasal perzinahan itu konsepnya adalah kejahatan terhadap perkawinan. Betul. Ya, oleh karena itulah maka dengan KUHP yang sekarang yang existing ini yang bisa mengadukan hanya suami atau istri. Ya, karena kan salah satunya terkait perkawinan. Nah, oleh perumus KUHP ini kemudian diperluas makna dari perzinahan, ya, sehingga juga termasuk bagi orang-orang yang belum menikah, sama-sama belum menikah, gitu, yang single tapi kemudian melakukan perbuatan tersebut, gitu. Nah, jadi perluasan ini memang kemudian menimbulkan masalah, ya, karena kan persoalannya kan persoalan privat sebenarnya. Nah, oleh karena itu supaya dia tidak menimbulkan masalah, akhirnya baik itu yang tadi terikat perkawinan ataupun yang tidak terikat perkawinan, itu deliknya harus delik aduan. Ya. Ini konsepnya sama yang kohabitasi juga begitu. Dua-duanya delik aduan. Delik aduannya itu absolut. Ya. Delik aduannya absolut artinya hanya suami atau istri yang bisa mengadukan bagi yang terikat perkawinan, dan hanya orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan yang bisa mengadukan. Di dalam ayat 2-nya di kedua pasal tersebut itu sama rumusannya, ya, disebutkan begini. Perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali dengan aduan dari dua pihak tadi, ya. Artinya apa? Kalau tidak ada aduan itu, maka dia tidak dapat dituntut. Betul delik pidana, tapi tidak dapat dituntut. Oke. Nah, kalau kita mau mengambil jadi gini, itu yang pertama. Yang kedua, ini kembali lagi memang ini soal tadi dua pandangan yang muncul berbeda dari kutub yang masing-masing berbeda, ya. Gue juga ingin menghapus pasal ini, bahkan di rapat terakhir gue angkat lagi untuk minta ini dihapus, ya. Tetapi ternyata ada dukungan yang kuat juga terhadap pasal ini, bahkan maunya lebih dari itu, bahkan maunya delik biasa bukan delik aduan. Oke, siapa aja boleh laporin. Siapa aja boleh laporin, bahkan maunya begitu, ya. Dan masukan-masukan yang diterima oleh tim perumus di berbagai daerah, di beberapa daerah, ya, itu juga seperti itu. Sumatera Barat misalnya maunya, wah ini harusnya bisa kita lapor ke semua orang, bisa melaporkan dan sebagainya. Bahkan mau dilakukan. Karena itu kembali lagi jalan tengah. Kita pasalnya ada, tapi kita buat batasan sehingga tidak mudah. Nah, kalau kita baca dengan rumusan di ayat 2 tadi, perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali dengan aduan suami istri bagi yang terikat perkawinan, orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Maka yang tadi tidak terikat perkawinan, kalau tadi itu delik terhadap lembaga pernikahan. Kalau yang ini yang tidak terikat perkawinan, maka delik kejahatan terhadap keluarga. Karena tadi orang tua dan anak itu adalah keluarga yang paling dekat. Nah, artinya di luar pasangan menikah, pasangan yang dalam pernikahan ini, atau keluarga orang tua anak tadi, maka persoalan ini bukan menjadi persoalan orang-orang lain. Gak boleh orang-orang ikut campur dalam persoalan ini. Akhirnya apa? Ya, dengan kita tambahkan lagi di dalam penjelasan, ya, pasal ini harus dibaca bahwa dengan konsep perzinahan dan kohabitasi di dalam KUHP baru ini, maka tidak boleh lagi ada yang melakukan razia, tidak boleh ada yang melakukan penggerebekan, bahkan hotel-hotel tidak kemudian juga punya hak untuk mengecek status perkawinan seseorang, bahkan yang lebih parah lagi nggak boleh ada persekusi. Nah, isu ini sempat gue angkat juga, ya, dalam proses diskusi lobby, gitu, ya, ketika kemudian permintaan untuk dihapus tidak berhasil. Tapi kemudian gue angkat, ini kan kita juga concern soal penggerebekan nih. Gimana caranya supaya penggerebekan ini nggak terjadi? Akhirnya ditambahkan tambahan penjelasan untuk pasal kohabitasi ini, yaitu dengan berlakunya ketentuan ini kurang lebih, ya, maka peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang yang mengatur tentang kohabitasi dikesampingkan, kecuali ya peraturan yang khusus mengatur soal itu. Ya jadi perda-perda nggak boleh tuh membuat konsep lain, nggak boleh membuat konsep bahwa ini delik biasa, nggak boleh. Nggak boleh kemudian memberikan wewenang bagi Satpol PP untuk melakukan razia dan sebagainya, nggak boleh itu perdanya. Nanti ini tugas pemerintah nih untuk memastikan bahwa tidak ada perda-perda dan pemberian kewenangan seperti itu, kecuali untuk Aceh. Yang karena ada undang-undang Aceh. Karena ada undang-undang Aceh. Gini, karena ada kanun, di mana kanun ini rujukannya adalah undang-undang pemerintahan Aceh, ya. Yang undang-undang pemerintahan Aceh ini rujukannya ke MOU Helsinki. Jadi nggak mudah juga kalau kita utak-utik gitu. Ya. Kita hormatilah itu. Tapi yang jelas original intent. Jadi maksud dari pembuat undang-undang dengan merumuskan rumusan seperti itu dan ada tambahan penjelasan seperti itu adalah ya. Ke depan tidak boleh ada itu tadi, razia, penggerebekan, atau lebih-lebih lagi persekusi. Dan ini harus disosialisasikan dan harus dipahami baik oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah daerah, termasuk oleh masyarakat. Gitu. Bang, saya mau challenge sedikit di situ. Ya. Ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa masyarakat berhak melakukan tangkap tangan jika mengetahui ada terjadi suatu tindak pidana. Betul. Nah, kohabitasi atau hubungan atau orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah tetap adalah tindak pidana. Yeah. Apakah masyarakat boleh menangkap tangan dan membawanya ke polisi gitu? Untuk entah nanti dituntut atau enggak, ya itu urusan orang tuanya atau anaknya atau istrinya atau suaminya gitu. Tapi tindak pidananya kan tetap adalah tindak pidana nih. Masyarakat kan yang dikhawatirkan adalah kalau kayak gitu berarti masyarakat boleh dong menangkap tangan gitu, menggerebek dan membawa ke polisi misalnya kayak gitu. Iya. Ya jadi pertanyaan itu pertanyaan yang valid menurut gua ya. Memang harus kita kritisi ya. Karena memang masyarakat ketika dia melihat atau mengetahui ada tindak pidana, maka mereka bisa melakukan tindakan ya untuk kemudian menyerahkan kepada para penegak hukum. Ya, nggak boleh membiarkan juga tindak pidana terjadi. Nah, problemnya adalah ini kemudian dijadikan tindak pidana. Nah, tetapi yang harus kemudian disosialisasikan oleh pemerintah bahwa karena ini adalah delik absolut, maka tidak ada kewenangan publik untuk melakukan tangkap tangan itu kecuali ya ada aduan dari dua pihak tadi, ya, suami istri atau orang tua anak. Ya, oleh karena itulah maka ya ini harus menjadi bagian dari sosialisasi atau bahkan nanti ketika kita menyusun revisi terhadap KUHP, menurut gua karena itu jadi pertanyaan yang problematik juga gitu ya. Bahkan harus kita tuliskan secara jelas ya untuk delik-delik yang bersifat aduan absolut, maka tidak boleh masyarakat untuk melakukan tindakan apapun kecuali terhadap orang-orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tersebut untuk mengadukannya. I see. Tapi tadi ini PR ya. Artinya ini PR. Tapi memang kembali ke soal maksud dan tujuan dirumuskan pasal ini, ya sebenarnya maksudnya kita tidak ingin ada razia penggerebekan dan persekusi. Iya. Ini kan KUHP masuk prolegnas 2023, nanti tahun depan gue tagih ya bang. Betul itu wajib kita tagih karena memang KUHP ini disahkan ya, itu juga harus diikuti oleh KUHP agar dia bisa menjadi efektif, efisien, optimal, serta juga diharapkan bisa menjawab beberapa kekhawatiran masyarakat. Tapi gue meyakini kalau kita bisa memperbaiki ini semua termasuk juga dengan adanya KUHP ya, melakukan sosialisasi dengan tepat, maka mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran yang seperti muncul pada saat ini. Ya bang, kita udah hampir sejam nih ya, tapi ada satu pertanyaan dari netizen yang gue mau nanya ini kayak cukup menarik. Ya. Sebenarnya dia nanya beberapa pertanyaan, tapi yang pertama kayaknya udah kejawab dari diskusi kita tadi, tapi yang kedua ini cukup menarik. Kalau KUHP yang lama dianggap tidak relevan sesuai konteks masyarakat sekarang, apakah ada ahli sosiologi terlibat dalam melihat konteks masyarakat sekarang ini dan gimana itu di-incorporate nggak gitu ke KUHP gitu? Kalau ada siapa gitu? Ada keterlibatan dari ahli sosiologi nggak gitu dalam melihat ginian gitu? Jadi begini, ini kan KUHP ini statusnya adalah
undang-undang usulan pemerintah. Jadi memang yang menyusun, yang merumuskan, yang melibatkan ahli-ahli untuk perumusan pasal-pasalnya itu adalah pemerintah. Sementara DPR posisi adalah menanggapi, memberikan masukan terhadap hasil dari rumusan pemerintah. Memang gua akan sampaikan apa adanya bahwa salah satu kritikan yang muncul termasuk juga dari gua, yang gue juga membawa atau terinspirasi dari masukannya Bivitri ya, bahwa KUHP ini ketika disusun lebih banyak melibatkan ahli hukum pidana. Yeah. Ya. Jadi nuansanya adalah nuansa asas-asas pidana, kemudian teoretik pidana, dan cara berpikir pidana, gitu ya. Nah, ada kekurangannya adalah ya semestinya karena KUHP itu meliputi segala aspek kehidupan kita, semestinya ada ya ahli sosiologinya juga dilibatkan, psikososial, antropolog ya dan sebagainya. Cuman itu lag-nya, itu kurangnya di sini. Ya, tapi kan itu sudah lewat, itu sudah kita lakukan. Memang nuansanya lebih nuansa ahli hukum pidana. Jadi ya kita karena gua sekarang harus berbicara bagaimana ke depan, oleh karena itu ya dalam masa transisi 3 tahun inilah nanti kita jadikan ini semua juga sebagai bahan masukan untuk melibatkan ahli sosiologi dan seterusnya. Walaupun udah diketok undang-undangnya. Walaupun sudah diketok, tapi kan begini, ada 2 hal sebenarnya yang kita bisa telusuri problemnya ada di mana gitu ya. Apakah problemnya ada di rumusan ataukah problemnya ada di implementasi ya. Kalau di rumusan, kalau ternyata menurut gua ya, walaupun mungkin ada pendapat dari teman-teman lain yang berbeda di pembuat kebijakan ini, tapi kalau menurut gua ketika dalam masa sosialisasi masa transisi 3 tahun ini kemudian ternyata kita menemukan rumusan yang secara fundamental dia memiliki kekeliruan misalnya, masih bisa why not kita ubah ya. Kalau misalnya ada temuan seperti itu ya selama 3 tahun ini, tapi belum tentu yang lain kan. Tapi namanya politik ya bisa-bisa, tapi syaratnya itu tadi memang secara fundamental rumusannya keliru, error gitu, teoretiknya error. Tadi juga setelah diuji secara sosiologis ternyata bermasalah gitu misalnya. Why not? Tapi sekali lagi belum tahu yang lain. Nah, yang kedua kemungkinannya kan juga soal implementasi ya. Rumusannya betul, tapi memang kita selama ini punya problem terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Nah, oleh karena itulah maka kita perbaiki di perspektif pemahaman dari aparat penegak hukum. Dan gue meyakini ya, kalau misalnya buku 1 itu benar-benar kita sosialisasikan dengan betul sekali ke aparat penegak hukum, dia memahami bahwa ada konsep baru, ada cara pandang baru, mudah-mudahan bisa merubah paradigma dari aparat penegak hukum, dan bahkan yang idealnya lagi bisa membangun budaya hukum yang baru, baik itu oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Oke. Bang, tadinya gue mau nanya what's next, tapi itu udah ya, itu what's belum, next. Ada what next-nya. Oke. Apa what's next-nya? Nah, jadi gini, ini memang 3 tahun ini menjadi tantangan buat kita semua ya. Waktu pembahasan kemarin, gue sempat mengusulkan 2 hal yang sayangnya nggak berjalan nih. Apa itu 2 hal? Waktu itu gue mengusulkan agar ketika kita melakukan pembahasan RKUHP itu, ya kita jadikan ini sebagai ajang pembicaraan semua orang. Di warung-warung kopi siap diskusi ada, di kampus semua membicarakan ini, berbagai lintas sektor ya, buruh ngomong, tadi akademisi lintas sektor berbicara gitu ya, dan jadikanlah ini sebagai forum konsultasi nasional RKUHP dulu. Usulan gue begitu, itu yang pertama. Usulan yang kedua adalah kita gunakan metode simulasi. Artinya kan banyak orang bertanya, kalau begini-begini bisa kena nih. Ketika kita simulasikan masuk ke dalam delik rumusan pasal, ternyata tidak seperti itu misalnya. Nah, jadi beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat ya kita simulasikan saja. Karena itu belum berjalan kemarin, tidak ada salahnya kemudian kita terapkan pada masa 3 tahun transisi ini. Ya supaya kita punya pemahaman yang sama. Misalnya tadi kan kita udah ngomong itu simulasi sebenarnya. Yang kita ngomong itu simulasi. Jadi kita tidak hanya yang kita omong ini saja, tapi juga ada berbagai hal lain yang menjadi pertanyaan masyarakat, kita simulasikan saja.
Nah, sehingga kita punya pemahaman yang sama terkait bagaimana menerapkan pasal ini, termasuk juga aparat penegak hukum juga begitu. Kalau ternyata dari simulasinya, ternyata kayak seperti itu kan nggak bisa kena. Berarti kalau ada laporan masuk, kita sudah ada simulasi juga tercatat ya, sebagai satu catatan kita semua, bisa dirujuk oleh si aparat penegak hukum, bisa jadi pedoman si hakim dalam memaknai pasal tersebut. Ya mudah-mudahan bisa tidak mengkhawatirkan seperti yang muncul sekarang. Tapi yang jelas, yang penting kita sama-sama ya, sekarang sudah ada KUHP barunya ini, dan kita pandang ke depan ya. Ada beberapa hal yang positif yang gini, kita bisa rumuskan secara positif untuk kedepannya, seperti tadi pandangan soal supaya tidak ada razia, penggerebekan, persekusi, itu juga bagian dari mempositifkan hasil yang memang tidak sempurna ini, untuk kemudian kita bisa membuat manfaatnya lebih optimal lagi. I see. Jadi misalnya ada orang kena UU ITE, dia langsung ditangkap karena UU ITE tuntutannya gede gitu. Sekarang nih dia masih masuk tahanan gitu kan, segala macam. Di simulasinya dia nggak masuk nih, tapi salah sendiri lu melakukan kesalahannya sekarang, bukan 3 tahun lagi. Iya, makanya itu PR kita semua. Makanya yang penting ada terutama ya, ada kesungguhan dari pemerintah ya, untuk benar-benar bisa membawa semangat ini sampai ke bawah-bawah, sampai ke para aparat penegak hukum. Makanya ini tantangannya besar ya. Oleh karena itulah maka ayo kita sama-sama kawal. Kalau gua ngomongnya ke depan ya, kita kawal, bukan bagaimana kita ngutak-ngutik lagi yang sudah diputuskan. Agak sulit memang secara politik, meskipun juga dalam hati juga tetap ada yang pengen dihapus-hapus, tapi nggak mungkin gua udah harus tanggung jawab pada ini. Makanya tadi di depan kan lo bilang bahwa siap dimarahi, gua harus siap dimarahi. Gua harus siap bertanggung jawab atas yang gua ikut putuskan, tapi gua siap untuk menjelaskan semuanya, setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul, supaya kita punya persamaan pandangan dan persepsi, supaya jangan sampai keliru memahami pasal-pasal ini. Ya. Bang, terakhir banget, ada nggak nih hal yang mungkin Bang Tobas pengen masyarakat tahu tapi belum sempat kita sentuh nih dari tadi soal KUHP baru ini? Masuk pasal bisa? Boleh. Ya, ada pasal yang juga cukup ramai dibicarakan, yaitu pasal 256 soal demonstrasi. Ya. Jadi ada, menurut gue kita harus sama-sama membaca. Jadi teman-teman mahasiswa, teman aktivis, kan gue juga dasarnya dulu juga seneng demo kan, jadi bisa memahami ya kekhawatiran teman-teman. Tapi begini, pasalnya harus dibaca secara utuh ya. Dalam hukum pidana itu, namanya seseorang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana kalau seluruh unsurnya terpenuhi. Kalau satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa kena pidana. Oke. Nah, di dalam pasal 256 itu ya disebutkan setiap orang tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang melakukan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum ya, menimbulkan kerusuhan atau keonaran, huru-hara, baru dipidana. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada jadi ini bukan pasal untuk unjuk rasa, bukan. Tapi ini adalah pasal untuk unjuk rasa yang tanpa unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang menimbulkan menimbulkan akibat. Jadi harus utuh tuh bacanya. Nah, sehingga ketika suatu kelompok orang melakukan unjuk rasa tanpa pemberitahuan tapi tidak menimbulkan hal tadi, maka tidak bisa diterapkan pasal ini. Atau kebalikannya, bahkan ketika orang melakukan unjuk rasa dengan pemberitahuan tapi kemudian menimbulkan hal-hal yang tadi tidak kita harapkan, tadi menimbulkan huru-hara dan keonaran, bahkan juga tidak bisa diterapkan. Pasal lain kali yang kena. Pasal lain yang kena. Ya. Kenapa tidak bisa diterapkan? Ya, karena ketika dia melakukan unjuk rasa dengan pemberitahuan dan akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan, itu menjadi tanggung jawabnya aparat penegak hukum ya untuk menjamin bahwa tidak ada terganggu kepentingan umum, tidak terjadi kerusuhan, keonaran, karena sudah diberitahukan. Jadi dia harus mengatur lalu lintas, mengatur keamanan. Itu juga
kita ingin mendorong adanya budaya hukum. I see. Ya, budaya hukum bahwa ayo dalam hal kita melaksanakan hak-hak kita pun kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan aparat supaya tidak ada hak orang lain yang juga terhalangi. Bang, bikin macet itu mengganggu ketertiban umum gak? Kan takutnya gue demo terus bikin macet terus langsung kena, lu bikin macet, lu mengganggu ketertiban umum tuh. Ya ini juga yang dikritik oleh teman-teman yang menganggap bahwa mengganggu ketertiban umum itu masih karet, gitu, masih multitafsir. Nah di dalam penjelasannya sekali lagi kita akhirnya tambahkan juga ya, kita berikan penjelasan bahwa yang dimaksud mengganggu ketertiban umum adalah terhalangnya pelayanan umum. Meskipun tidak, ini kekurangannya ya, meskipun tidak secara detail ya disebut pelayanan hukum apa yang dimaksud, tapi original intentnya ketika kita menambahkan yang dimaksud adalah pelayanan umum, yaitu adalah terganggunya ambulans yang sedang mengantar orang sakit, pemadam kebakaran gitu ya. Nah jadi nanti ini juga bisa jadi bahan bagi orang-orang yang kemudian dituduhkan dengan pasal ini. Dia tinggal cek saja ini tutupnya jalan ini, apakah masih ada alternatif jalan, apakah ada ambulans yang terhalang, apakah ada pemadam kebakaran yang terhalang, ataukah ada pelayanan vital lainnya yang terhalang. Kalau tidak, ya itu bisa jadi bahan pembelaan dia ketika di persidangan. Oke. Bang Tobas, thank you banget nih. Oke, satu persatu udah dilibas sih. Mudah-mudahan yang dengerin cukup puas juga dengerin. Ngomong kita berapa lama tadi? Sejam 10 menit Bang. Thank you banget ya Bang Tobas atas waktunya nih buat pendengar Asumsi Bersuara. Seperti biasa jangan lupa follow Asumsi Go, follow Box to Box ID, follow @Taufik_Basari. Ya, @Taufik_Basari untuk Twitternya, untuk Instagram Taufik_Basari _official. Oke, sip. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.